Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu anak-anakku di masa pandemi yang sekarang. Tetap sehat, tetap olahraga, jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa makan, jangan tidur saja. Terus semangat untuk belajar. Oke, perkenalkan saya Yayan Diansyah. Di sini saya mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk di kelas 10, khususnya untuk di jurusan TBSM. Nah, karena sekarang pertemuan pertama, namun di pertemuan kemarin itu ada sedikit kegiatan, jadi sekarang itu pertemuan pertama. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrak pembelajaran yang akan nantinya kita hadapi. Di sini ada silabus dan kontrak pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi 1 tahun atau 2 semester nanti untuk simulasi dan komunikasi digital ini kalian akan ketemu dengan saya. Nah, untuk di kelas 10 semester 1 materi yang akan nanti disampaikan yaitu ada yang pertama pengertian komunikasi daring, terus ada jenis komunikasi daring, terus yang kedua ada metode petaminda, perangkat petaminda, terus yang ketiga ada menentukan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif, memformat dokumen menggunakan perangkat lunak, program dokumen pengolah kata atau APK Microsoft Office Word. Terus materi yang keempat ada operasi perhitungan matematika, pengenalan Microsoft Excel tentunya. Terus ada fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka. Terus ada referensi berdasarkan sel, ada referensi berdasarkan nilai, ada grafik dan diagram. Nah, setelah materi-materi itu disampaikan, kalian akan menghadapi PTS atau penilaian semester ganjil. Nah, setelah PTS, materi berikutnya ada jenis dan fungsi fitur perangkat lunak presentasi. Terus yang berikutnya ada memformat dokumen menggunakan perangkat lunak atau program dokumen pembuatan slide presentasi atau PPT atau APK Microsoft Office PowerPoint. Nah, materi berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pemirsa dalam presentasi. Terus ada teknik mendesain slide. Terus ada berikutnya itu buku elektronik atau e-book. Terus ada prosedur membuat e-book menggunakan sigil. Terus ada membuat sampul menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, terus berikutnya ada materi konsep kewargaan digital. Terus ada cyber bullying dan cyber smart. Terus ada menggunakan internet dengan aman, simbol Creative Commons itu kan. Nah, setelah materi-materi itu disampaikan, nanti kita akan menghadapi yang namanya PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, terus selanjutnya di sini bisa dibaca saja karena sebetulnya sudah disampaikan juga. Silahkan dibaca saja. Ini untuk kontrak untuk materi-materinya atau silabusnya. Nah, yang berikutnya ini ada komponen penilaian. Nah, komponen penilaian yang Bapak ambil di sini ada tugas 20%, PTS 30%, pas 30%, kehadiran 20%. Jadi kehadiran kalian sangat mempengaruhi karena nilainya 20%. Terus PAT dan pas bentuknya soal tulis. Terus sifat penilaian permit to open online only one book. Oke, jadi open only ya, open book karena kalian di rumah. Terus ada homework atau pekerjaan di rumah. Nah, dan lain-lain. Oke. Tidak akan terlalu panjang untuk menerangkan yang masalah kontrak pembelajaran. Nah, langsung aja kita perkenalan. Untuk kontrak pembelajaran kita perkenalan langsung ke materi mengenai pengenalan atau pengertian komunikasi daring. Kita lihat materinya.
Nah, ini materi yang akan saya coba sampaikan ke kalian. Nah, yaitu tentang komunikasi daring. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, coba kita masuk ke pengertian komunikasi daring. Nah, dalam jaringan. Apa sih pengertian dari komunikasi daring? Istilah komunikasi daring dalam jaringan. Jadi kalian sekarang itu sudah masuk daring karena pembelajarannya menggunakan jaringan. Mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui menggunakan jaringan komputer atau jaringan internet. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Oke. Komunikasi yang terjadi di dunia semua bisa disebut komunikasi dunia maya atau cyberspace. Nah, itulah pengertian dari komunikasi daring. Jadi kalian sekarang sudah mempraktikkan mengenai komunikasi daring atau dalam jaringan ini. Nah, yang berikutnya ada tentang sejarah komunikasi. Nah, komunikasi dalam jaringan pertama dimulai pada tahun 1960. Nah, di sebuah Universitas of Hawaii yang memiliki daerah yang luas dan kekeringan untuk menghubungkan komputer-komputer yang tersebar di kampus tersebut. Nah, komunikasi dalam jaringan pertama dimulai tahun 1960 di sebuah Universitas of Hawaii yang memiliki daerah yang luas dan berkeinginan untuk menghubungkan komputer-komputer yang tersebar di kampus tersebut. Nah, kemudian Universitas of Hawaii mengembangkan teknologi Ethernet atau perangkat komunikasi pada komputer dengan nama Aloha. Dulu nama Aloha. Nah, di dalam Ethernet tersebut ditanam sebuah software yang di dalamnya terdapat sebuah protokol yang pada saat ini disebut dengan nama ARPANET yang diluncurkan tahun 1969. ARPANET untuk saat ini sudah berkembang menjadi namanya internet. Nah, sekarang nyambung ya. Jadi awalnya itu namanya ARPANET ya, awal mulanya. Jadi sebelumnya awalnya Aloha, ARPANET, baru internet. Nah, internet yang berasal dari interconnected network atau penggunaan komunikasi dalam jaringan. Internet itu artinya interconnected network. Dalam dunia pendidikan pertama kali tahun 1980-an. Nah, ditandai dengan pengenalan komputer sebagai media pendidikan dan pertengahan tahun 90 dengan munculnya World Wide Web. Itulah sejarah dari komunikasi dalam jaringan. Nah, ada juga jenis-jenis dari komunikasi dalam jaringan. Pertama yaitu jenis sinkron, yang kedua ada jenis asinkron. Nah, apa sih yang jenis sinkron? Nah, sinkron atau dalam jaringan secara real time menggunakan komputer sebagai media disebut dengan komunikasi dalam jaringan serempak atau sinkron. Contohnya komunikasi sinkron misalkan aplikasi chat, Yahoo Messenger, Google Talk atau Mix dan lain-lain. Seperti sekarang ada WhatsApp, Line, WeChat dan lain-lain. Terus ada video chat Escape, ada Skip, ada Line, ada FaceTime, ada Google Plus, Hangout dan lain-lain. Nah, sekarang ada Zoom, ada Google Meet dan lain-lain. Nah, adapun ada komunikasi dalam jaringan asinkron. Nah, asinkron komunikasi dalam jaringan secara tunda menggunakan komputer sebagai media. Nah, disebut dengan komunikasi dalam jaringan tak serempak. Nah, contohnya yang tak serempak. Sini ada misalkan email atau video streaming. Kenapa kok tidak serempak? Nah, artinya email ini
kadang orang tidak membuka secara terus-menerus untuk email. Nah, secara dipantau terus kapan nanti buka email lagi. Nah, itu namanya asinkron. Terus kenapa sih video streaming juga masuknya ke asinkron, bukannya itu bisa langsung ditonton? Ya, yang namanya streaming itu ada delay. Nah, bisa ditontonnya kapan saja dan orang pun tidak bisa kalau menonton secara langsung real time bisa, cuman ada juga yang menonton secara tidak real time. Kalau WA kan itu, kenapa sih yang WA tadi maksudnya sinkron gitu kan, itu langsung dibuka kalau WA. Jadi bedanya itu kepentingan bedanya. Jadi kalau sinkron ya kepentingannya secara langsung, kalau asinkron ya kepentingannya secara panjang, jangka panjang, ada jangka langsung atau jangka pendek. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi yang sekarang. Nah, tidak banyak ya, tapi insya Allah ngena. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan untuk belajarnya, tidak diberikan masalah-masalah lagi, dan masalah yang sekarang cepat selesai, amin. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan silakan diberikan rangkumannya apa saja yang tadi disampaikan. Terus untuk pertanyaan, untuk diskusi silakan didiskusikan. Kita buka diskusi di grup WA dan di grup Kaizala. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.